Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Di balik riuh rendahnya kasus pencabulan oleh beberapa guru agama terhadap santri wanitanya di Bandung dan Tasikmalaya, ada satu peristiwa yang menarik perhatian saya yang sudah beberapa hari lalu berlangsung. Peristiwa itu terjadi di Kongres Ekonomi Umat kedua Majelis Ulama Indonesia Jumat kemarin. Kongres MUI itu tidak akan menarik seandainya tidak ada peristiwa yang buat saya lumayan lucu. Kelucuan itu ada di Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang komentar-komentarnya sering dikutip oleh media online. Kita kenal ya dengan Anwar Abbas karena banyak komentarnya yang cenderung provokatif. Seperti ketika dia bilang Republik Indonesia ini bisa dibubarkan. Usai trending tagar bubarkan MUI. Juga pembelaannya terhadap teroris di Indonesia yang ditangkap oleh Densus 88 yang selalu dibenturkannya dengan agama. Yang menarik, kritikan Anwar Abbas kali ini tidak dia lontarkan di media online seperti yang biasanya dia lakukan. Tapi dia mengambil panggung di Kongres di sebuah acara dengan harapan liputan yang lebih luas di sebuah acara yang terhormat yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Anwar melontarkan kritikannya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang timpang karena ada jurang ekonomi antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar di masa pemerintahan Jokowi ini. Bahkan Anwar Abbas menilai banyak pelaku UMKM yang belum diperhatikan dengan baik oleh bank. Biasanya dalam forum resmi seperti itu seorang Presiden Republik Indonesia tidak akan menjawab kritikan dalam forum terbuka. Dia hanya akan sibuk dengan sambutan-sambutan yang membosankan dan penuh basa-basi demi menghindari kesalahan dalam menjawab. Apalagi seorang presiden biasanya tidak membawa data sehingga sulit menjawab sebuah kritikan dengan data yang benar. Kalau nanti datanya salah, kebayang apa judul media online yang akan langsung membantainya dengan kejam. Tapi beda dengan Jokowi, dia orangnya sangat paham data. Di kepalanya itu loh banyak angka-angka yang tersimpan karena dia sebagai presiden bukan cuman ada di belakang meja main perintah sini, perintah sana. Dia turun langsung ke lapangan, mengontrol penuh apa yang dia perintahkan. Anwar Abbas salah pilih lawan. Jokowi mengambil panggungnya dengan elegan. Dan dengan penampilannya yang khas, Jokowi memainkan jurusnya yang terkenal. Menusuk lawan dengan senyuman ramah. Pertama, Jokowi langsung membuang kata sambutan yang sudah disiapkan berlembar-lembar. Dia tampil dengan wajah orang biasa, bukan Presiden Republik Indonesia yang penuh dengan formalitas belaka. Lalu Jokowi mengajari Anwar Abbas yang seorang doktor tentang kesalahan kritikan dia soal Gini rasio. Gini rasio adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini tahun 1912 lalu. Gini rasio itu mengukur dampak kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Ukuran sempurna dari rasio Gini adalah angka 0. Angka 0 itu melambangkan tidak ada lagi kesenjangan di suatu wilayah. Jadi semakin besar angka menjauhi angka 0, maka kesenjangan juga akan semakin lebar. Jokowi menyampaikan angka Gini rasio waktu dia menjabat pertama ada di angka 0,41 dan itu membuatnya sangat susah karena berarti ketimpangan antara si miskin dan si kaya itu jurangnya sangat besar. Jokowi sebagai orang yang pernah sangat susah terus memikirkan bagaimana supaya si miskin mendapatkan hak ekonominya.
Dan dia melakukan banyak hal sehingga angka ketimpangan itu semakin lama semakin mengecil meskipun belum sampai titik maksimal. Sekarang Gini rasio di kita sudah mencapai 0,39. Lebih bagus dari waktu Jokowi pertama kali menjabat. Jokowi juga cerita tentang masalah tanah yang dulu jadi bancaan pemerintah lama dengan membagi-bagikan hanya kepada si orang-orang kaya. Dia juga menceritakan jutaan hektar tanah nganggur karena hak gunanya dipegang oleh perusahaan tapi tidak pernah digunakan. Malah ketika rakyat kecil mau memanfaatkan, mereka diusir. Tanah-tanah nganggur jutaan hektar itu dirampas kembali oleh pemerintah dan disiapkan untuk organisasi massa yang menaungi banyak rakyat kecil supaya bisa digunakan dan mendapatkan manfaat ekonominya. Tentu nggak asal cuman minta hak guna tanahnya, tapi harus dengan proposal yang visible supaya jelas pemanfaatannya. Menarik sekali melihat Jokowi membalas kritikan dengan data. Menunjukkan dia sangat paham masalah dan siap kalau mau adu data. Dan panggung di Kongres itu yang disiapkan untuk menghajar seorang presiden dibalas dengan elegan sehingga malam itu Jokowi lah yang mendapat tepuk tangan yang meriah. Dia pintar memanfaatkan serangan menjadi pujian. Itu Jokowi banget. Keahlian yang tidak dipunyai banyak presiden di Republik ini. Sejak dulu saya menggambarkan bahwa Jokowi itu adalah pecatur ulung dalam dunia politik. Meski banyak orang meremehkan pernyataan saya itu, tapi mereka nggak bisa meremehkan kenyataan kalau Jokowi terpilih menjadi presiden kedua kalinya karena kelihayannya dalam menempatkan posisi buah caturnya. Dia paham masalah, dia paham dirinya, dan terutama dia paham bagaimana Indonesia kelak bisa sejahtera. Anwar Abbas tanpa sadar sudah memberikan panggungnya ke Jokowi. Dan presiden memanfaatkannya dengan cerdik. Jarang momen seperti ini bisa kita lihat lagi dalam panggung perpolitikan ke depan. Sebuah tamparan sudah cukup untuk membungkam banyak celotehan tanpa pencitraan berlebihan, tanpa sibuk menutup muka dengan make up yang tebal. Dan itulah kenapa saya suka sekali dengan karakternya. Seruput kopinya. Gaspol. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible, artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki silahkan, datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas.